Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu yang melamar P3K di tahun ini, khusus penata layanan teknis operasional, dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Kali ini saya bawakan soal-soal P3K tentang penata layanan teknis operasional dan pembahasannya bagian yang ke-9. Soal yang saya buatkan ini sesuai dengan kisi-kisi dan Menpan RB yang tanggal 29 November 2024. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Komponen apa yang menjadi prioritas dalam menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional? Apakah A. Dokumentasi rencana anggaran, B. Pemeliharaan peralatan lama, C. Identifikasi kebutuhan dan spesifikasi teknis, D. Evaluasi hasil penggunaan peralatan, E. Penghamusan peralatan yang tidak terpakai. Jawabannya adalah yang C. Identifikasi kebutuhan dan spesifikasi teknis. Kita lihat pembahasannya. Komponen prioritas dalam menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional adalah identifikasi kebutuhan dan spesifikasi teknik. Proses ini mencakup analisis terhadap tugas dan fungsi organisasi serta menentukan jenis dan spesifikasi teknis peralatan yang sesuai untuk mendukung operasional. Identifikasi kebutuhan yang tepat menjadi dasar untuk menyusun rencana pengadaan, penyesuaian anggaran, dan prioritas penggunaan sumber daya. Komponen lain seperti pemeliharaan peralatan lama atau evaluasi hasil penggunaan merupakan bagian dari manajemen aset secara keseluruhan, tetapi bukan menjadi prioritas utama dalam tahap awal perencanaan kebutuhan peralatan. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Salah satu penata layanan operasional P3K yaitu penata layanan operasional P3K diharapkan mampu mengelola anggaran secara efisien. Apa langkah pertama yang harus dilakukan saat merencanakan anggaran operasional? A. Menyusun daftar pengeluaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan instansi. B. Memeriksa kebutuhan operasional dan menentukan prioritas pengeluaran. C. Menggunakan anggaran sebelumnya sebagai patokan tanpa peninjauan ulang. D. Mengalokasikan dana secara merata tanpa melihat prioritas. Jawabannya adalah yang B. Memeriksa kebutuhan operasional dan menentukan prioritas pengeluaran. Kita lihat pembahasannya. Merencanakan anggaran operasional perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama, menentukan filosofi dan misi. Filosofi adalah keyakinan dasar yang menjadi parameter perusahaan dan karyawan dalam melakukan aktivitasnya. Misi adalah fokus utama dari bisnis yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, menentukan tujuan dan strategi. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan dan karyawan. Strategi adalah rangkaian kegiatan untuk menghadapi persaingan bisnis. Yang ketiga, menyusun program. Program merupakan kegiatan utama yang dilakukan perusahaan untuk menerapkan strategi yang telah ditetapkan. Dalam menyusun anggaran, perlu dipertimbangkan faktor-faktor seperti pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan, data masa lalu, dan kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi. Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan untuk mengetahui apakah rencana tersebut berhasil seperti yang diharapkan atau penyimpangan dari yang telah direncanakan. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam pengelolaan aset operasional kantor, seorang penata layanan operasional diharapkan dapat melakukan
dapat melakukan pencatatan inventarisasi dengan baik. Salah satu fungsi penting dari pencatatan inventarisasi adalah A. Menentukan anggaran tahunan. B. Mencegah penggelapan barang. C. Meningkatkan kualitas produk. D. Menurunkan biaya produksi. Jawabannya adalah yang B. Mencegah penggelapan barang. Kita lihat pembahasannya. Pencatatan inventarisasi memiliki banyak fungsi penting. Di antaranya, yang pertama, dokumentasi aset. Pencatatan inventarisasi yang teliti dapat membantu mengetahui jumlah aset dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, pengelolaan gudang. Pencatatan inventaris dapat memudahkan pengelolaan gudang. Yang ketiga, mengurangi pemborosan. Pencatatan inventaris dapat membantu mengurangi pemborosan dan penyusutan. Yang keempat, transparansi perusahaan. Daftar inventaris dapat menjadi bentuk transparansi perusahaan. Yang berikutnya, mempercepat pembuatan laporan keuangan. Pencatatan inventaris dapat mempercepat proses pembuatan laporan keuangan. Yang berikutnya, membantu perencanaan. Pencatatan inventaris dapat membantu merencanakan, memelihara, menyalurkan, dan menyimpan aset milik perusahaan. Yang berikutnya, menjaga ketertiban administrasi. Pencatatan inventaris dapat menjaga ketertiban administrasi barang yang dimiliki. Yang berikutnya, menentukan keadaan barang. Pencatatan inventaris dapat membantu menentukan keadaan barang seperti barang yang sudah rusak atau yang sudah tua. Yang berikutnya, memudahkan pengecekan barang. Pencatatan inventaris dapat memudahkan pengecekan barang. Yang berikutnya, memudahkan pengawasan. Pencatatan inventaris dapat memudahkan pengawasan. Itu dia Bapak Ibu, pencatatan inventarisasi yang memiliki banyak fungsi. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Salah satu kompetensi utama seorang penata layanan operasional adalah keterampilan analisis. Mengapa keterampilan ini penting? A. Untuk bisa menunda pekerjaan yang dianggap tidak penting. B. Untuk bisa membantu menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang valid. C. Untuk menghindari pekerjaan teknis dan fokus pada tugas administratif. D. Untuk menilai kinerja pegawai tanpa menggunakan data apapun. Jawabannya adalah yang B. Untuk bisa membantu menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang valid. Yang B. Jawabannya Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya. Keterampilan analitis adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, dan menemukan solusi yang logis. Keterampilan ini penting dalam berbagai bidang, termasuk keuangan, dan sangat dicari oleh perekrut. Berikut adalah beberapa karakteristik keterampilan analitis. Mengikuti proses sistematis untuk mencapai kesimpulan yang objektif. Fokus dan mengumpulkan informasi yang relevan. Menilai data dengan menggunakan logika dan penalaran. Mengomunikasikan analisis dengan jelas. Menggunakan analisis untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam sebuah instansi, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional untuk memastikan semua pihak terkoordinasi dengan baik? A. Mengabaikan perbedaan pendapat dan fokus pada tugasnya sendiri. B.
mengadakan rapat secara berkala dan memastikan setiap pihak memahami peran masing-masing. C. Memberikan semua tanggung jawab pada satu pihak yang efisiensi. D. Membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak lain. Jawabannya adalah yang B. Mengadakan rapat secara berkala dan memastikan setiap pihak memahami peran masing-masing. Itu dia jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Untuk memastikan semua pihak terkoordinasi dengan baik, Anda dapat memastikan semua anggota terlibatkan. Pastikan semua anggota tim terlibat dalam kolaborasi. Menentukan tugas dan tanggung jawab. Pastikan semua anggota tim memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta bahwa tugas tersebut saling berkaitan. Komunikasi yang efektif. Gunakan media komunikasi yang efisien, seperti grup WhatsApp atau email untuk berbagi informasi penting. Mendengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik, pahami dan apresiasi apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Memberikan umpan balik yang konstruktif. Sampaikan umpan balik dengan cara yang positif dan membangun. Memastikan semua pihak memiliki kesempatan untuk berbicara. Pastikan semua pihak memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Bersikap antusias. Tunjukkan minat yang tulus dalam percakapan. Mengintegrasikan seluruh kerja tim. Integrasi merupakan salah satu aspek penting dalam kesuksesan koordinasi. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Langkah pertama dalam melakukan kajian awal terhadap masalah operasional adalah A. Menyusun rekomendasi perbaikan. B. Menganalisis dampak dari masalah. C. Mengumpulkan data yang relevan. D. Melakukan evaluasi kinerja tim. E. Menyusun alat ukur keberhasilan layanan. Jawabannya adalah yang C. Mengumpulkan data yang relevan. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Langkah pertama dalam melakukan kajian awal terhadap masalah operasional adalah mengumpulkan data yang relevan. Data ini menjadi dasar untuk memahami masalah yang ada, mengidentifikasi penyebabnya, dan menganalisis situasi secara mendalam. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara, survei atau analisis dokumen. Langkah seperti menganalisis dampak atau menyusun rekomendasi perbaikan dilakukan setelah data terkumpul dan dianalisis. Mengumpulkan data merupakan pondasi penting untuk memastikan hasil kajian akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Demikian soal-soal P3K khusus penelitian layanan teknis operasional dan pembahasannya bagian yang ke-9. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu yang melamar P3K di tahun ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Sekian dan terima kasih.